Oke, selamat datang kembali di channel Risa Dopamin. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebuah akun yang bernama Venezia Venezia. Bang, saya mau nanya, saya novabs tahun 2023. Di tahun 2023 sulit sekali, jatuh bangun sering relapse. Awal tahun 2024 ada peningkatan. Di tahun 2024 titik terendah dalam kekacauan depresi. Kacau, pikiran lemas, badan beronta-ronta, horny naik. Di tahun 2024 saya bisa dapat 1 bulan, relapse bangkit, sering jatuh bangun, lanjut di 2025. Alhamdulillah, bulan 1, 2, 3 berhasil, bulan 4, 5, 6, 7 gagal, 8, 9, 10, di tanggal 12 Oktober kumat lagi. Pokoknya sekarang terasa mudah, Novat. Saran abang harus gimana saya supaya lepas bebas permanen? Oke, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan dan udah menceritakan problem kamu di channel ini. Dan sebelumnya mungkin yang belum kenal dengan channel ini, jadi saya punya misi untuk bantuin orang-orang yang punya kecanduan PMO, susah lepas dari siklus PMO, dan saya ingin teman-teman itu bisa mencapai tujuannya tanpa bayang-bayang kecanduan PMO lagi. Mungkin ingin pede bersosial, mungkin ingin bisa mengejar cita-citanya gitu ya. Dan buat kamu yang pengen dukung channel saya, kamu bisa join membership dengan traktir saya kopi tiap bulannya 10.000. Kalau kamu pengen dukung channel saya dengan sekali saja, kamu bisa download ebook Rahasia Alam Bawah Sadar untuk berhenti dari kecanduan PMO. Harganya cuma 20.000 saja dan linknya ada di deskripsi. Oke? Dan kita akan membahas pertanyaan dari Venezia tadi, dari akun Venezia tadi. Oke, jadi saya udah mencatat poin-poinnya di sini. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah si teman kita satu ini udah mulai mengenal Novab tahun 2023, which is itu baru 2 tahun yang lalu. Dan memang ya di tahun pertama di sini juga dia menceritakan bahwa tahun pertama itu tahun yang sangat sulit sekali. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Bayangin, saya dulu mengenal Novab tahun 2019 dan di tahun itu meskipun saya waktu itu punya kesibukan, punya pekerjaan, itu terasa susah banget. Setiap kali stres pekerjaan, saya kembali lagi pada siklus PMO. Banyak yang bilang bahwa kita harus mencari kesibukan, kita harus keluar. Tapi pekerjaan saya dulu, itu pekerjaan yang mengharuskan saya di lapangan setiap hari bertemu banyak orang. Tapi itu selalu jatuh ke kecanduan PMO. Karena di tahun pertama itu ada peralihan yang memang menyulitkan diri kita untuk bisa langsung sembuh tuh. Itu mustahil itu ya. Kebanyakan orang dalam 1 tahun pertama itu susah gitu ya. Dan ini bisa diwajarkan. I feel you bro. Dan di tahun 2024 dia mengalami depresi. Teman kita satu ini mengalami depresi dan dampaknya adalah horny naik turun gitu ya. Jadi ini semakin memvalidasi apa yang saya yakini, bahwa kecanduan PMO itu adalah sebuah dampak tindakan kompulsif dari sebuah problem atau sebuah masalah pada diri kita. Di sini adalah depresi. Dan banyak sekali masalah dari orang-orang seperti depresi, ini contohnya, kemudian kesepian, merasa rendah diri, dan kebanyakan orang ini lari ke PMO sebagai coping mechanism, sebagai tindakan kompulsifnya itu ke aktivitas PMO. Jadi ini ketika dia mengalami depresi, itu mengalami tahun terburuknya, tahun 2024. Kemudian jatuh bangun tahun 2025. Si teman kita ini bercerita, Novab terasa mudah karena udah belajar, udah 2 tahun itu udah banyak sekali ngalamin relapse, kemudian bangkit, relapse, bangkit. Ini mungkin terdengar sangat familiar dengan dirimu ya. Yang lain yang mungkin mendengarkan atau menonton video ini. Dan yang ditanyakan di sini adalah bagaimana cara supaya lepas dari PMO dan itu sifatnya permanen. Saya bisa mengatakan gini sebelumnya, bahwa kamu tuh baru 2 bulan menjalankan 2 bulan menjalankan Novab, 2 bulan menjalankan PMO. Kamu baru 2 bulan menjalankan. Oke, jadi sebelumnya saya pengen mengatakan bahwa kamu ini 2 tahun kedua kamu menjalankan Novab. Menurut saya, kamu udah ada peningkatan yang sangat drastis. Kalau kita mengatakan bagaimana cara untuk agar permanen tidak melakukan PMO lagi, itu memang
Saya tidak menjanjikan itu cepat ya, tapi itu mungkin. Asal kamu tuh tahu akar masalahnya apa gitu ya. Dan kebanyakan orang selalu bertanya pada saya, "Bang, bagaimana sih cara saya untuk sembuh dari PMO permanen? Bagaimana cara saya untuk sembuh dari nonton pornografi? Kemudian bagaimana saya sembuh dari masturbasi gitu ya?" Tidak pernah ada yang tanya kepada saya, "Bang, gimana sih cara saya agar sembuh dari kesepian? Bagaimana sih cara saya untuk sembuh dari rasa bosan? Bagaimana cara saya sembuh dari stres atau depresi?" Apa yang ditanyakan oleh teman-teman itu sebenarnya kurang tepat. Karena sebenarnya root problemnya atau akar masalahnya itu adalah yang saya sebutkan tadi. Mungkin depresi, mungkin bosen, mungkin kesepian. Jadi secara kesehatan mental memang bermasalah. Alih-alih bertanya bagaimana cara agar saya sembuh dari PMO, lebih baik bertanya bagaimana cara agar kesehatan mental saya itu semakin membaik. Karena ini juga yang saya sadari bahwa bagaimana saya itu bisa lepas adalah ketika saya mulai concern dengan kesehatan mental saya. Dan gak usah malu dengan cap bahwa kita tuh bermasalah mentalnya. Dulu mungkin stigma orang yang bermasalah mentalnya itu kurang bagus ya. Tapi sekarang beruntungnya semua udah terbuka gitu ya. Dan ini yang saya bahas di ebook saya ya. Ketika kamu berusaha untuk memikirkan bagaimana saya untuk sembuh dari PMO, bagaimana saya untuk sembuh dari PMO, alam bawah sadar kamu itu tidak bisa mengenali kata tidak PMO. Bagaimana saya tidak PMO lagi. Alam bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak. Tapi yang dia ingat adalah bagaimana PMO, bagaimana masturbasi, bagaimana pornografi. Ini yang harus kamu tahu. Alih-alih kamu tuh berkata agar tidak PMO, tapi setiap kali kamu memikirkan untuk tidak PMO, yang akan terbayang di pikiranmu adalah PMO terus. Ini sama hanya dengan gini lah. Saya akan bilang, jangan pikirkan ayam berwarna ungu. Apa yang terlintas di pikiran kamu sekarang adalah ayam berwarna ungu. Betul? Jadi semakin kamu mengatakan jangan untuk aktivitas tersebut, itu justru akan men-trigger kamu untuk melakukan. Nah, ini secara alam bawah sadar, ini memang kerjanya seperti itu. Dan yang pengen saya tekankan pada dirimu di sini adalah, daripada kamu bertanya bagaimana cara untuk sembuh dari PMO permanen, lebih baik kamu bertanya bagaimana cara agar kesehatan mental saya itu bisa sangat sehat, agar saya itu sembuh dari depresi secara permanen, bagaimana saya itu untuk sembuh dari rasa bosan secara permanen. Karena rasa-rasa atau perasaan-perasaan yang seperti depresi, stres tadi, itu tuh adalah sebuah tindakan yang akan memicu atau sebuah tindakan kompulsif yang akan membuat dirimu jatuh kembali kepada PMO. Kamu harus mulai mengenali polanya, kemudian kamu bisa menggunakan teknik intervensi di mana ketika katakanlah kamu sedang stres depresi, kamu selalu pengen melakukan PMO lagi, kamu gunakan teknik intervensi ini. Kamu duduk diam sebentar, kamu menunggu, mengamati, jangan diturutin. Di sini kamu harus mengenal polanya terlebih dahulu ya, mengubah dengan sehat. Jadi itu yang pengen saya tekankan di sini, daripada kamu tuh berpikir bagaimana untuk menghilangkan kecanduan PMO. Bagaimana cara kamu bisa lebih sehat secara mental, bagaimana cara kamu tuh enggak depresi lagi, enggak kesepian lagi. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan kamu, dan sekali lagi, kalau kamu mau dukung channel ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.